Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan asmara kamu dari pertengahan Mei hingga akhir Mei ya 2022. Dan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal ya. Juga bacaan ini bersifat vice versa. Bila ada beberapa pesan yang menurut kamu tidak cocok dengan kamu ya, itu adalah energi milik dari seseorang yang dealing sama kamu. Seseorang yang dealing sama kamu di sini bisa jadi seseorang yang tanpa kamu sadari sebenarnya memberikan perhatian sama kamu, atau seseorang udah dekat gitu ya, tapi yang nggak nyampe gitu jadiannya gitu. Karena apa gitu, ada energi yang menghalangi mungkin ya, atau ada ketidaksadaran kamu atau si dianya ya. Oke, ada your dreams need a practical plan, full moon in Taurus. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini ya kurang aktif di dalam bersosialisasi ya, kurang aktif di dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kamu ya, di tempat pekerjaan atau dimanapun kamu terlibat ini dengan lingkungan sosial gitu ya. Kamu sepertinya lebih fokus memikirkan sesuatu di sini. Bisa jadi yang kamu pikirkan adalah pekerjaan ya, masalah personal kamu, masalah keluarga kamu, orang tua ya, kakak adik, ataupun masalah karir kamu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ini fokus juga memikirkan orang yang pernah singgah di dalam kehidupan kamu ya, lebih fokus memikirkan mantan nih sepertinya ya. Bagaimana ya, adakah kemungkinan untuk kembali dengan orang lama ya. Kamu sepertinya belum bisa terbuka lebar-lebar dengan orang baru ya. Ibarat kalau dipresentasikan ya, 80% berkeinginan untuk membuka hati dengan orang lama dibandingkan dengan orang baru ya. Ada keinginan nih untuk membuka hati dengan seseorang yang baru gitu, tapi pengennya seseorang ini ngertiin kamu apa adanya, pengennya seseorang ini langsung bisa diajak ke pernikahan, hubungan yang serius ya, nggak mau lama-lama, nggak mau main-main ya. Kalau bukan kamu yang mau mengajak serius di sini untuk hubungan kepelaminan ya, itu bisa jadi seseorang yang dealing dengan kamu, tapi kamunya di sini sepertinya kurang memberikan perhatian. Bisa jadi yang kurang memberikan perhatian di sini bukan kamu, melainkan seseorang yang kamu suka ya. Kamu suka nih sama seseorang di masa lampau gitu ya, sama seseorang udah berakhir ini sepertinya gitu, tapi kamu suka banget sama dia, pengennya sama dia gitu ya, pengennya serius sama dia gitu. Kalau nggak sama dia, aku nggak semangat deh sama yang lain ya. Pengennya seperti dia. Kalaupun misalnya ada seseorang yang baru hadir di dalam kehidupan asmaraku, aku pengen seperti dia persis gitu, karakternya ya, personalitinya atau wajahnya, fisiknya mirip-mirip lah kalau bisa gitu. Ya, wow, ini menuntut untuk sempurna gitu ya. Nggak bisa lepas dari appearance ya, dari segala sesuatu yang tampak yang pernah kamu alami di masa lampau. Itu pengennya seperti itu juga yang kamu dapatkan sekarang gitu. Nah, itu yang saya lihat di sini ya. Ya, apa yang membuat kamu kurang bernafsu dengan seseorang yang baru adalah karena orang yang kamu temui sekarang itu nggak ada seperti yang kamu dapatkan sebelum-sebelumnya gitu ya. Padahal tanpa kamu sadari ada seseorang nih yang memperhatikan kamu ya. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius ya.
Ini orang pengen deket sama kamu, dia senantiasa memberi perhatian sama kamu, seneng nih memberikan sesuatu makanan, ya mau kasih hadiah, ya setiap kali dia ketemu dengan kamu wajahnya ceria, bersinar-sinar gitu ya. Tapi kamu menanggapinya dengan ekspresi yang biasa aja, lesu gitu ya. Seperti nggak bergairah, biasa aja. Sepertinya nggak ada memang getaran-getaran saya lihat dari kamunya gitu. Tapi kalau kamu sedikit saja membuka hati dan pikiran ini ya, sedikit saja membuka hati terhadap energi ini sangat bagus loh gitu. Energi yang akan membawa kebahagiaan, komitmen, ya semangat di dalam kehidupan kamu. Karena saya ngelihat ada engagement ring dan juga Ten of Pentacles di sini. Ini adalah seseorang yang bisa diajak baik susah, baik senang maupun susah ya, nggak cuman senangnya doang. Ya, oke, saya akan buka spiritual guidance kamu di sini ya untuk Aries. Ada juga beberapa di antara kamu nih saya tambahkan ya, udah dekat mau deketin seseorang gitu, tapi ketika kamu melihat ada perkataan dia atau tindakan dia yang kemungkinan kurang cocok kamu rasa atau membuat kamu sensitifan ya, tersinggung gitu, lantas kamu kecewa, langsung kamu tinggalin gitu, padahal pengen diterusin kian awalnya gitu ya, tapi gara-gara kesimpulan-kesimpulan yang kamu buat sendiri tadi ya, kamu masukkan ke dalam hati, ini yang membuat kamu jadi stop gitu. Padahal setiap orang kan kalau namanya beda karakter, beda background gitu ya, ya bisa jadi dia ini nggak bermaksud untuk menyinggung kamu, tapi dia mau bercanda atau mau membuat suatu kejutan gitu, tapi kamunya seperti mengambil kesimpulan di sisi yang lain gitu, yang ke arah negatif gitu. Itu yang membuat kamu jadi stop, berhenti di sini gitu. Terakhirnya ini hubungan ini nggak jalan. Padahal kalau misalnya ini nggak ada nih to the sea dan juga Five of Cups ini nggak ada di sini, ini semuanya bisa berjalan dengan sangat baik, bisa sampai ke pelaminan ini, dan bisa hidup sampai tua sejahtera ya. Oke, saya akan buka spiritual guidance kamu di sini ya. Oke, energi yang kamu ambil dari setiap kartu yang tersedia di sini direpresentasikan lewat kartu yang kamu ambil ya. Ambil kartu berdasarkan suara hati kamu ya, kartu yang pertama, kedua, atau ketiga, dan kamu juga akan memperoleh gambaran di sana bahwasanya akankah hal-hal positif yang akan terjadi dalam kehidupan kamu, atau kamu lebih banyak menarik energi negatifnya gitu ya. Energi negatif seperti yang saya katakan tadi, to the sea dan Five of Cups ini menghalangi hubungan ini seperti ada plot story ya yang sudah disediakan oleh semesta gitu ya. Perspektifnya ini gitu, indah dia di ujungnya sebenarnya gitu, tapi bisa berubah ya. Hukum alam itu dinamis ya, dia bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya. Ini yang menghalangi to the sea dan Five of Cups-nya gitu. Tergantung kamu ya, tergantung energi yang akan kamu tarik. Kartu A, kartu 1, 2, atau 3. Oke, mulai dari sekarang kita cepat aja. Yang pertama ada High Priestess. Saya mengatakan ini 50-50 ya, karena kamu di sini masih dealing dengan masalah psikis, masalah mental, masalah harga diri, masa lalu yang belum terlupakan, kekecewaan, sensitiveness, mudah tersinggung gitu ya, mudah menarik kesimpulan atas perkataan atau tindakan orang lain gitu ya. Ini yang sewaktu-waktu bisa membuat kamu jadi stop, berhenti gitu, nggak jalan lagi ini sama seseorang ini. Ada keinginan untuk deketin seseorang juga jadi nggak jadi deketin gitu, berhenti gitu ya, udah nggak semangat duluan gitu. Tapi
positifnya untuk high priestess ini, kalau kamu ikhlas dengan apa yang sudah terjadi, kamu berjiwa besar di dalam menanggapi setiap komentar orang lain, ya. Tanyakan dulu, ya, make sure gitu, yakinkan diri kamu bahwa yakinkan, ya, apa ya, ditanya kembali gitu, ya, make sure gitu, tanya kembali maksudnya apa gitu, ya. Ini sengaja ya mau menyinggung aku, mau ngapain, menjatuhkan aku, contohnya seperti itu gitu ya. Tanyakan dulu gitu, baru ambil kesimpulan, jangan langsung menarik diri gitu ya. Terus yang kedua adalah maafkanlah orang-orang yang pernah membuat kamu kecewa, membuat kamu ini ya, rugi ya, merasa dikhianati ya. Ada beberapa di antara kamu ini nggak bisa lepas dari energi yang mengecewakan itu tuh gitu. Padahal justru itu yang menghambat kebahagiaan hadir di kehidupan asmara kamu gitu ya. Jadi saya ngelihat beberapa untuk kamu yang mengambil kartu ini, ada baiknya memang bulan ini bersih dulu nih gitu ya, lebih memperdalam spiritual dulu gitu ya, menenangkan hati dan pikiran. Bagaimana caranya supaya bisa bersifat bijaksana ya, tabah, bisa memaafkan situasi atau orang-orang di masa lampau. Oke, yang kedua ada Six of Swords. Saya ngelihat Six of Swords di sini lebih positif. Ya, kamu adalah sosok yang cermat, cerdas, smart di sini ya. Mampu di dalam menganalisa situasi, kesempatan-kesempatan yang baik yang bisa kamu ambil. Kamu akan melihat sosok seseorang nih, oh ini adalah seseorang yang bisa diajak ke pelaminan nih. Kalau diajak ini ke pelaminan, ini sangat menguntungkan. Nah, zaman sekarang kan kita punya pasangan juga harus melihat sisi bobot, bibit bebek bobotnya kan, apa karirnya, apa statusnya, ya. Seberapa kira-kira penghasilannya gitu ya kan. Jadi dia di sini bersikap realistis gitu ya. Kamunya di sini bersikap realistis, akan melihat hal-hal yang menguntungkan di sekitar kamu ya, yang bisa menyelamatkan kamu dari masalah juga. Jadi kamu nggak akan mau terjebak di dalam masalah. Adapun di sini energi yang dealing sama kamu, setiap orang pasti pernah mengalami kecewaan ya, sedih, disakitin gitu ya. Ya, setiap orang pernah mengalami momen di mana dia nggak bisa memaafkan seseorang. Tetapi di sini kamu menyadari bahwa itu nggak baik dan ini nggak bagus untuk dipertahankan. Kamu akan belajar untuk melepaskan diri kamu dari energi negatif dan kamu akan berhasil memperoleh apa yang kamu inginkan, yaitu jodoh, pasangan, atau ngedekatin seseorang. Di sini saya ngelihat pada akhirnya kamu akan memiliki kepercayaan diri ini untuk lanjut jalan terus untuk ngedekatin seseorang. Atau untuk kamu yang mau tunangan juga ada nampak di sini ya, yang mau tunangan atau mau serius nih sama seseorang gitu kan. Kadang kan kita karena ada kekecewaan, sedih gitu, teringat sama orang lama, bisa jadi ngeganggu semangat kita ya. Tapi kalau di sini saya ngelihat kamu akan berpikir realistis. Oh enggak, aku boleh memang disakitin, dikecewain, tapi aku berpikir realistis. Kalau aku jalan terus ini adalah kesempatan yang baik ya. Ini adalah seseorang yang bisa aku ajak untuk berjuang bersama, semacam gitu nih. Karena seseorang yang saya lihat di sini ya, yang tanpa kamu sadari tadi ini adalah seseorang yang bisa diajak berjuang bersama nih. Ya, baik suka duka akan menemani kamu. Oke, ada Tower. Ya, untuk kamu yang mengambil kartu ini, saya nggak bisa menjamin bahwa ini adalah 100% bagus gitu ya. Ini 50-50. Tergantung kamu di dalam menyikapi situasi yang sewaktu-waktu nggak menyenangkan hati kamu. Ya, ketika kamu memiliki suasana hati yang tidak baik, mungkin kamu akan cepat nih di dalam ada semacam kontribusi energi kamu di dalam suatu interaksi yang menimbulkan adanya kekacauan, adanya masalah. Saya nggak berkata kamu yang menimbulkan masalah, enggak. Kadang ya di dalam suatu perkumpulan, misalnya nih A, B, C, D, E gitu ya,
sebenarnya kamu nggak di dalam perkumpulan ini, kamu nggak ini secara direct dari ngomong gitu ya atau bersikap, kamu nggak menimbulkan masalah, enggak, tidak ada menyinggung sesama, tapi energi kamu ini memicu yang lain gitu, menimbulkan adanya masalah gitu ya. Bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang baru atau mau deketin seseorang yang baru, tapi energi kamu nggak matching sama dia gitu, tanpa kamu sadari nggak matching sama dia. Dianya ini sewaktu-waktu bisa bertingkah atau bersikap yang bisa menyakiti hati kamu gitu, menimbulkan ada masalah ya. Jadi cara kerja hukum alam itu ya semacam gitu ya. Kalau bukan energi kamu yang membawa masalah, energi pasangan kamu yang membawa masalah gitu ya. Masalah yang dibawa di dalam suatu ini ya, tempat ini bukan melulu karena ini kamu yang bicaranya menyinggung atau gimana gitu ya. Bisa jadi orang lain nih ada masalah yang muncul ya, bump into this gitu. Ada seseorang yang lain yang muncul di tengah-tengah pertemuan kamu ya. Kamu A, B gitu, ada seseorang yang lain gitu ya yang muncul di pertemuan kamu dengan si A, si B. Seseorang yang lain ini bisa jadi seseorang di masa lampau kamu atau seseorang di masa lampaunya si dia yang bakalan dekat sama kamu gitu. Ini bisa menimbulkan masalah di sini gitu ya. Jadi chaos di sini bisa jadi ini juga sesuatu yang baik gitu ya. Ada hal-hal baik ketika kamu bisa lepas dari ini semacam main game gitu ya, kacau gitu, tapi karena kamu bijak di dalam bersikap, bijak di dalam mengambil kesimpulan ya, keputusan bagaimana harus bersikap, pada akhirnya keberuntungan malah ke kamunya gitu ya. Seseorang nih yang bump into your relationship gitu ya, seseorang yang tadi nih yang muncul ya, bisa dari masa lampau seseorang yang dealing sama kamu atau dari kamu gitu kan. Ini kalau disikapi dari segi negativeness, ini bisa jadi kacau kan gitu ya kalau orang lama muncul. Tapi kalau dua-duanya kamu atau si dianya ini sama-sama dewasa di dalam menyikapi ini mundur sendiri, malah keberuntungan yang hadir di sini gitu. Semacam itu tuh ya untuk the tower. Tergantung kamu dan ya sikap kamu bagaimana gitu ya. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Jangan lupa ya tekan tombol ringnya supaya kamu mendapatkan video-video MLexi yang terbaru. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.